誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita terbaru dari manga Bakuan Para Penyihir, yaitu manga Mestle the Bandit chapter yang ke-162. Di mana cerita ini sendiri baru terbit secara legal di Jepang pada beberapa jam yang lalu. Namun sebelum mulai, kami mau ingatkan lebih dulu ya, bahwa manga Bakuan Mestle chapter yang terbaru selalu terbit sebanyak 1 kali dalam 1 minggu, dan jadwal terbit legalnya adalah setiap hari Minggu pada jam 10 malam. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti chapter terbaru dari manga ini, maka kalian bisa cek manual aja ya di channel kami setiap hari Senin sorenya. Oleh karena itu bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa kelanjutan cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Bakuan Mestle chapter yang ke-162 berjudul Happy Ending. Judul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan mengenai konklusi dari seluruh cerita ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Karena suka atau tidak, chapter 162 merupakan chapter terakhir sekaligus chapter penutup dari manga Bakuan ini. Dimana di dalam ceritanya nanti, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama mengenai apakah tujuan hidup baru dari seorang Mes setelah semua impian dan juga cita-citanya untuk memberikan kesetaraan di dalam dunia sihir kini sudah terwujud. Singkat cerita, tepat setelah acara pembukaan ini sudah selesai dilakukan, maka pada momen yang sama itu, Pak Tua pun tanpa basa-basi akhirnya mulai berbicara seperti ini. Dengar, demi menentukan siapakah yang layak untuk menjadi anggota Divine Visionary tahun ini, maka kami pun akan mengambil penilaian dari hasil ujian kalian semua, dan juga dari hasil kegiatan ekstrakurikuler yang kalian lakukan di luar jam sekolah. Tapi sayangnya berdasarkan penilaian tersebut, nampaknya tidak ada satupun murid yang layak untuk bisa diangkat menjadi anggota baru. Namun meskipun begitu, pada tahun ini terdapat seorang murid baru yang memiliki potensi tertinggi untuk dapat menjadi bagian dari Divine Visionary. Walaupun kenyataannya kemampuan dan juga kapasitas sihirnya tidak masuk ke dalam unsur penilaian. Jadi ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah kami akan merekrut salah satu siswa terkuat yang sama sekali tidak memiliki sihir. Dan dia adalah Mas The Bernadette. Oleh karena itu, silakan naik ke atas panggung dan berikanlah sambutanmu kepada semua orang. Walaupun pihak sekolah dan juga asosiasi sihir sudah memberikan sebuah sambutan yang sangat meriah, namun kenyataannya hal yang sangat berbanding terbalik malah terjadi pada momen ini. Karena tidak peduli seberapa banyak nama Mes dipanggil untuk maju ke depan, nampaknya Mes pun sama sekali tidak meresponnya. Atau dengan kata lain, kali ini Mes pun memutuskan untuk tidak datang ke acara pemberian gelar Divine Visionary ini. Nah, sebagai gantinya, tiba-tiba saja pada panel berikutnya muncullah salah satu staf dari sekolah sihir itu yang langsung naik ke atas panggung lalu berkata seperti ini kepada Pak Tua. Ketua, sepertinya Mes tidak dapat hadir hari ini. Mengingat sebelum acara ini dimulai, Mes pun sempat menitipkan sebuah surat kepadaku dan dia ingin kau membacakan isi surat ini kepada semua penonton yang ada di dalam stadion dan juga kepada para masyarakat yang sedang menyaksikan acara ini melalui layar kaca. Di mana penggalan isi surat dari Mes itu adalah sebagai berikut. Halo semuanya. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada kalian karena semua penghormatan dan juga penghargaan yang telah kalian berikan kepadaku. Tapi setelah aku pikirkan berkali-kali, sepertinya pada kesempatan ini, aku pun harus menolak gelar dan juga jabatan sebagai Divine Visionary. Mengingat sejatinya tujuanku sebagai murid dari sekolah sihir hanyalah ada satu, yaitu untuk menciptakan sebuah dunia yang damai tanpa adanya diskriminasi alias perbedaan. Khususnya bagi mereka yang sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Jadi bagiku pribadi, ketika semua tujuanku itu sudah tercapai dan stigma di dalam dunia sihir ini sudah berubah, maka tidak ada alasan lagi bagiku untuk dapat menerima gelar sebagai Divine Visionary. Intinya, aku harap mulai dari sini kita semua bisa hidup berdampingan tanpa ada satupun pengecualian. Karena dengan begitu, maka dunia yang kita tinggali saat ini pasti akan menjadi jauh lebih menyenangkan. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, kini giliran Saunla yang kembali melanjutkan semua isi pidato tertulis yang dibuat oleh Mes tersebut. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Tapi karena aku tidak pandai berbicara, maka aku pun akan menyerahkan urusan selanjutnya kepada Lance. Karena aku yakin dialah yang lebih cocok untuk melakukan pidato. Jadi surat ini aku akhiri sampai di sini dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Walaupun pada awalnya semua orang yang ada di dalam stadion tersebut tampak sangat kebingungan,
Tapi setelah mereka mencerna semua ucapan dari Mes itu, akhirnya mereka pun kini menjadi sadar bahwa semua ucapan Mes barusan adalah sebuah fakta dan memang benar begitu adanya. Oleh karena itu, di momen berikutnya, satu persatu dari mereka pun akhirnya mulai berdiri dan memberikan tepuk tangannya yang meriah atas semua keputusan yang telah dibuat oleh Mes. Bahkan, para anggota Divine Visionary pun nampak sangat kagum dan ikut memberikan tepuk tangannya sambil berkata seperti ini. Haha, itulah Mes yang kita kenal. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini kita pun akhirnya kembali diperlihatkan mengenai sebuah jalannya cerita tentang kehidupan baru seorang Mes the Barn Dead ketika dirinya sedang memiliki waktu yang kosong. Sederhananya, pada momen ini nampaknya kakek dari Mes sedang mengadakan sebuah acara besar di rumahnya dengan mengundang semua teman-teman dari Mes dan juga para petinggi lainnya yang ada di dalam sekolah sihir. Nah, murid yang pertama datang adalah Finn Armes dan juga Lemon Irvin. Di mana pada halaman ini, nampak Finn yang sedang duduk berdua bersama dengan kakek dari Mes sambil menikmati secangkir kopinya dan juga sepiring kue puffnya. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama tersebut, kakek dari Mes pun akhirnya mulai bercerita kepada Finn dengan berkata seperti ini. Haha, aku bersyukur karena kalian semua mau datang. Mengingat hari ini adalah hari yang penting bagi Mes. Karena Mes berhasil menciptakan sebuah resep baru dan dia pun ingin membagikannya kepada semua orang yang dia kenal. Apalagi Mes pun saat ini mulai mengejar sebuah cita-cita dan juga tujuan baru di dalam hidupnya. Yaitu Mes ingin menjadi seorang pengusaha dan juga petisier atau master di dalam bidang kue dan juga roti. Nah, setelah kedatangan dari Finn dan juga Lemon, maka murid selanjutnya yang datang ke rumah Mes adalah Dot dan juga Lance. Di mana pada momen itu, nampak Lance yang datang dengan membawa adik perempuannya, yaitu anak Crown. Melihat semua hal itu di depan matanya, Mes dan ketiga orang temannya yang lain pun seketika menjadi terkejut. Bahkan mereka pun sampai menganggap bahwa Lance saat ini sedang berbohong. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenarannya, Dot pun akhirnya langsung datang menghampiri Anna sambil menawarkan satu buah kue puff cream yang saat itu sudah dibuat oleh Mes. Namun seperti biasanya ya, ketika kelima orang sahabat ini sudah berkumpul, maka sudah pasti banyak sekali hal konyol yang akan terjadi. Contohnya ada pada panel berikut, di mana pada halaman tersebut, Lance yang biasanya nampak paling tenang dan juga paling keren, tiba-tiba saja malah langsung mengamuk dan memasang wajah marahnya sambil berkata seperti ini kepada Dot. Woi, jangan berani-beraninya menyentuh adik kecilku, karena tangan kotormu itu sangatlah menjijikan sekali. Mendengar semua teriakan itu dari Lance, Dot pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada momen itu, mereka berdua pun seketika langsung bertempur. Tidak hanya mereka berempat sajalah yang datang ke acara makan besar ini. Karena pada panel berikutnya, kini giliran para Divine Visionary yang akhirnya ikut datang juga untuk bisa bertemu langsung dengan Mes di rumahnya. Di antaranya adalah Ren Armes, Keldogena, Renatus Revel, dan juga Rio Grants. Bahkan, Ortermet yang biasanya selalu marah dan juga menentang semua keputusan dari Mes, kini hatinya pun bisa luluh dan ikut datang juga untuk memeriahkan acara tersebut. Begitu pula dengan kepala sekolah sihir yaitu Wahlberg dan juga ketua kepolisian yaitu Brad Coleman. Di mana pada momen ini, Pak Ketua Wahlberg pun dengan tulus kembali berkata seperti ini kepada Mes. Mes, kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Karena berkat dirimu lah dunia ini berhasil diselamatkan. Sementara hal yang berbeda justru malah diucapkan oleh Brad Coleman. Karena pada momen itu, Brad pun dengan cepat langsung berkata kepada Mes bahwa sebagai sponsornya dan orang pertama yang mendukung semua keputusan dari Mes, Brad pun sangat ingin sekali melihat Mes sukses di dalam dunia politik sihir. Tapi respon yang berbanding terbalik justru malah diucapkan oleh Mes. Di mana pada halaman ini Mes pun dengan tegas langsung berkata, aku ingin membuka usaha restoran dan juga kafeku sendiri. Dan aku ingin membuat semua dunia merasa bahagia dengan memakan kue puff cream hasil buatanku sendiri. Wow, menarik banget ya. Intinya, walaupun pada kesempatan sebelumnya Mes sempat menolak, namun pada akhirnya Mes pun tetap diangkat menjadi salah satu anggota kehormatan Dewan Sihir, yaitu Divine Visionary. Dan mulai dari sana, kehidupan Mes pun berjalan dengan normal seperti biasanya. Di mana hampir setiap hari Mes pun selalu menghabiskan waktunya untuk berpetualang bersama keempat orang temannya yang lain, yaitu Finn, Lemon, Dot, dan juga Lance. Selain itu, semenjak diakuinya Mes sebagai anggota Divine Visionary, maka perlahan-lahan kehidupan di dalam dunia sihir pun kini seketika menjadi membaik.
di mana tidak ada lagi yang namanya diskriminasi dan juga kesenjangan sosial. Mengingat di mata hukum negara mereka, saat ini semua orang berada pada posisi yang sama. Akhir kata, Mes pun kini bisa hidup bahagia untuk selama-lamanya sampai manga ini tamat. Nah, itulah semua potongan alur cerita lengkap dari manga Baku Magic and Muscle chapter yang ke-162. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku hantam.